Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Kali ini kita akan mempelajari bersama materi tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Tentunya materi ini berkaitan dengan evaluasi pendidikan, berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Langsung saja. Tujuan pembelajaran mampu memahami pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Memahami bentuk instrumen, mampu mengetahui langkah-langkah pengembangan instrumen, mampu mengembangkan instrumen dalam bentuk tes, mampu mengembangkan instrumen dalam bentuk non-tes. Nah, ini nanti saya akan mencoba membuat video di bagian yang lain, jadi tidak dalam satu video ini. Nah, kita hanya akan mempelajari tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Sumber bacaannya Anda bisa mengambil dari buku Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya miliknya Saifuddin Azwar, kemudian Teknik Penyusunan Instrumen Tes maupun Non-Tes Jemari Marhabi, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Suharsimi Arikunto. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Kita akan mencoba, nanti mudah-mudahan kita bisa memahami bersama bahwa memiliki perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah penetapan angka, ya. Catatannya adalah penetapan angka dengan cara sistematik untuk menyatukan individu. Untuk menyatakan individu. Akan sedikit saya kasih gambaran pengukuran. Anda kan pernah mengukur, misalkan mengukur massa dengan neraca, mengukur panjang dengan misalkan penggaris, mistat, atau bisa juga dengan meteran. Nah, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan, ya, antara sesuatu dengan alat ukur dan nantinya akan menghasilkan angka. Kalau dalam fisika nanti tidak hanya angka, dia angka, kemudian dia nanti bisa dinyatakan dalam satuan, misalkan masanya 1 kilogram, ada angkanya 1, kemudian kilogram ada 1 aja. Akan tetapi dalam pengukuran individu tentunya tidak ada satuannya, ya. Nanti kita akan memahami bersama. Kembali lagi ke video sebelumnya, nanti ada skala pengukuran, interval, dan rasio. Gitu ya. Pengukuran itu penetapan angka. Jadi ketika Anda mengukur sesuatu misalkan dalam individu, nanti hasilnya adalah angka. Kemudian penilaian. Penilaian adalah cara yang digunakan untuk menilai individu melalui tes maupun non-tes. Jadi kalau penilaian itu tidak hanya sekali pengukuran saja, tidak, tapi di situ bisa gabungan antara tes maupun non-tes, ya, bisa diobservasi. Misalkan Anda menilai individu, bisa dengan tes, misalkan dites. Kalau di sekolah itu kan misalkan dengan ulangan. Selain itu dengan ulangan itu kan akan dinilai sikapnya, kedisiplinannya. Seperti itu. Itulah penilaian. Kemudian evaluasi. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Tentunya data yang diperoleh itu dia dari pengukuran, ya, dari suatu individu, misalkan dari siswa. Jadi program itu dikatakan berhasil atau tidak itu harus diukur dulu, dinilai, kemudian nanti dievaluasi. Itu ada cirinya. Cirinya adalah ada justifikasi, misalkan berhasil atau tidak. Dari pengertian ini, pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sifatnya itu hierarki. Jadi pengukuran, kemudian penilaian, kemudian evaluasi. Tingkat yang lebih tinggi adalah evaluasi.
Begitu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Pengukuran, nah, saya akan membahas pengukuran. Hasil pengukuran nanti, kan tadi pengukuran itu kan menyatakan angka. Ya, jadi hasil pengukuran nanti akan menghasilkan nilai kontinu. Nah, nilai kontinu itu ada dua, yang sifatnya fisik dan psikologis. Kalau nilai kontinu fisik itu diperoleh dari membandingkan besaran dengan alat ukur fisika, contoh mengukur massa dengan neraca, mengukur suhu dengan termometer. Nilai inilah dalam kategori skala pengukuran rasio. Contoh misalkan massa saya 86 kg ya. 86 itu adalah nilai kontinu fisik karena diperoleh dari pengukuran besaran fisik ya, besaran fisika. Jadi seperti itu. Dan nilainya itu adalah rasio. Anda sudah memahami di video sebelumnya bahwa pengukuran rasio itu bisa dibandingkan. Misalkan massa Anda 40, massa saya 80. Artinya saya 2 kali lipat lebih besar daripada Anda. Itu ya. Jadi massa saya 80, massa Anda 40. Nah, itu bisa dibandingkan. Itu kalau skala pengukuran rasio. Atau disebut juga nilai kontinu fisik ya. Kemudian yang kedua, nilai kontinu psikologis diperoleh dari pengukuran dengan alat ukur psikologi. Untuk mengukur motivasi misalkan dengan angket motivasi, mengukur IQ dengan tes IQ, atau contoh lain mengukur kemampuan bahasa Inggris misalkan bisa tes TOEFL atau IELTS ya. Bisa diukur melalui instrumen dalam bentuk tes maupun non tes ya. Jadi nanti alat ukurnya itu bentuknya bisa tes ataupun non tes. Nilai dari pengukuran ini dalam kategori skala pengukuran interval dan rasio. Ada sedikit saya kasih bayangan bahwa kalau pengukurannya yang sifatnya fisik, misalkan menggunakan alat timbangan dan lain sebagainya, terkadang itu kan menghasilkan error. Misalkan massa saya harusnya 81, tapi di timbangan itu 85,5 misalkan. 80,5. Harusnya kan massa saya 81. Tapi di timbangan atau di neraca itu 80,5. Di situ ada errornya. Error yang dimiliki itu adalah error pada alatnya atau istilahnya kesalahan. Ya, di situ ada di alatnya. Akan tetapi kalau pengukurannya itu psikologis, itu sangat kompleks. Errornya itu bisa karena alatnya satu, bentuknya tes maupun non tes. Bisa juga error karena individunya yang ngisi. Maksudnya gini, misalkan tes IQ saya itu seharusnya misalkan 120 misalkan. Tapi ketika tes itu saya tidak enak badan. Maka tes IQ saya 110 misalkan. Hal inilah nanti kita akan pelajari ya, berkaitan dengan validitas dan reliabilitas, berkaitan dengan keajegan dan konsistensi di video berikutnya. Nah, kemudian penilaian itu memiliki dua jenis ya, penilaian dengan acuan kriteria dan penilaian dengan acuan norma. Keduanya memiliki asumsi yang berbeda ya. Kalau penilaian acuan kriteria itu ditentukan kriteria. Misalkan Anda lulus dengan nilai 6 misalkan. Anda lulus dengan nilai 70. Kalau penilaian dengan acuan norma itu asumsinya adalah data itu berdistribusi normal. Nah, saya perlihatkan. Penilaian dengan acuan kriteria memiliki asumsi bahwa semua individu dapat mencapai nilai tertentu. Jadi ada patokan nilainya ya. Akan tetapi antara individu dengan individu yang lain untuk mencapai derajat tertentu itu memiliki waktu yang berbeda ya.
Misalkan dalam pelajaran fisika ini, saya menentukan patokannya 70 atau seringkali disebut kalau di tempat kita itu KKM, kriteria ketuntasan minimum. Misalkan KKM fisika adalah 70. Maka semua individu harus mencapai itu. Akan tetapi antar individu itu memiliki waktu yang berbeda untuk mencapai itu. Dengan asumsi ini, maka harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial itu adalah bagi yang belum mencapai KKM, maka diberikan pembelajaran remedial. Bagi yang sudah mencapai KKM atau nilainya itu lebih tinggi dari KKM, jaraknya, range-nya antara nilainya dengan KKM itu tinggi, maka diberikan pengayaan. Kemudian penilaian dengan acuan norma memiliki asumsi bahwa kemampuan antar individu itu berbeda. Ya, memang kemampuan antar individu itu berbeda dan dapat digambarkan dengan distribusi normal. Di video sebelumnya saya pernah menunjukkan ya, distribusi normal itu seperti lonceng. Ya, di tengah itu adalah rata-rata. Kemampuan individu itu yang paling banyak ada di situ. Kemudian yang tinggi itu sedikit, yang rendah itu sedikit. Nah, dengan acuan norma itu seperti itu. Nah, ini bagus digunakan untuk contohnya misalkan tes seleksi. Ya, tes seleksi itu kan dengan acuan seperti itu, acuan norma. Nah, jadi misalkan yang daftar 30 yang diterima 5. Nah, yang 5 ini tentunya yang nilainya adalah yang berada urutan paling atas. Ya, seperti itu. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi di dalamnya terdapat proses pengukuran dan penilaian. Selain itu juga memiliki ciri, seperti yang tadi saya sampaikan, terdapat justifikasi evaluasi. Ya. Justifikasi itu nanti baik, buruk, seperti itu. Nah, tentunya ada kaidahnya untuk membuat justifikasi ya. Kemudian terdapat dua jenis evaluasi, evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif itu dilakukan dalam proses program ketika dijalankan. Misalkan satu semester, sumatif itu yang di tengah ya, selama proses. Misalkan ini membahas tentang pembelajaran. Ya, evaluasinya itu ya di tengah itu. Ya. Evaluasi formatif ini bertujuan untuk memperbaiki proses program yang dijalankan. Jadi untuk memperbaiki proses program yang dijalankan, ya. Proses ya. Kemudian evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Misalkan bayangannya adalah untuk tes misalkan UAS misalkan contoh. Evaluasi ini bertujuan untuk pemeringkatan dan justifikasi. Di situ misalkan anak ini berhasil dalam satu semester program yang dijalankan, dia berhasil, nilainya berhasil itu berapa nilainya ya, seperti itu. Instrumen penelitian. Instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengambil data penelitian melalui pengukuran sesuatu dalam individu. Jadi instrumen itu ada alatnya. Kalau instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengambil data. Ya. Kalau saya kasih bayangan, instrumen itu ya alat ukurnya. Ya. Contoh misalkan neraca, itu adalah instrumennya. Ya. Instrumen untuk mengambil data. Tentunya dalam nilai-nilai psikologis itu tidak bisa menggunakan kompleks di situ yang tadi saya sampaikan. Ya, error yaitu datang dari berbagai hal, ya, bisa alatnya, bisa juga objek yang diteliti. Bentuk instrumen atau alat evaluasi itu yang pertama ada tes, kemudian non tes. Tes itu seperti apa? Saya kasih contoh. Tes itu contohnya adalah tes hasil belajar. Ya. Kemudian yang kedua, tes IQ, tes potensi akademik. Instrumennya apa? Instrumennya tes, ya. Ada tesnya kan, tes IQ, tes misalkan
tes fisika misalkan, itu kan tes hasil belajar fisika misalkan. Kemudian tes unjuk kerja, instrumennya seperti apa, nanti saya akan. Kemudian kalau non tes itu menanyakan tentang sikap misalkan, menanyakan tentang minat seseorang, menanyakan tentang nilai atau keyakinan seseorang, menanyakan tentang konsep diri, misalkan bisa mengevaluasi diri gitulah. Kemudian untuk contoh tes hasil belajar itu nanti ada ya, tes objektif dan tes subjektif. Nah, ini untuk yang tes. Nah, tes objektif, tes AG itu tes objektif. Tes objektif itu contohnya adalah bentuknya pilihan ganda misalkan. Isian singkat. Tes AG itu kan bentuknya pilihan ganda biasanya. Tes potensi akademik juga pilihan ganda. Itu adalah tes objektif. Kalau tes subjektif itu berkaitan dengan nanti nilainya itu tergantung penilai yang meneliti. Nah, contohnya itu uraian. Antara satu orang yang meneliti dengan orang lain, misalkan ketika Anda ujian lah, tes uraian itu, misalkan ujian bahasa Inggris nanti uraian. Misalkan saya yang meneliti dengan orang lain yang meneliti, maka akan berbeda hasilnya. Itulah yang dinamakan tes subjektif. Ya. Kemudian untuk tes unjuk kerja itu nanti instrumennya atau cara untuk mengukurnya itu dengan cara observasi. Apa instrumennya? Ya lembar observasi. Nanti checklist bentuknya. Saya kasih contoh, misalkan Anda ujian Anda mau buat SIP gitulah. Nah, maka Anda harus unjuk kerja mengendarai motor yang benar seperti apa. Nanti dari polisi itu ada checklistnya, ada lembar observasinya. Oh ini benar, oh ini salah. Maka akan dinyatakan lolos jika komponen checklistnya itu nilainya itu di atas standar. Nah, bagaimana kalau dengan sikap, minat, nilai, dan konsep diri? Ya dengan cara angket. Ya, nanti ada angket motivasi, angket minat bakat, misalkan Anda keinginannya kemana, itu kan angket bentuknya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah yang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.